Jadi dimulai dari 14 Februari yang lalu itu saya terlibat ada 2 kajian besar ya, ada Majelis Taklim Ar-Royan dan Majelis Taklim As-Safa gitu ya di Jakarta Utara. Jadi pertama saya bikinin theme song untuk Majelis Taklim Ar-Royan pertama, kemudian kok bagus gitu. Nah di lain kesempatan di kajian As-Safa itu saya ketemu dengan seorang ustadz namanya Ustadz Kang Deden dari Bandung. Dia bercerita dalam kajian itu beliau juga menceritakan pengalamannya dekat dengan musisi jalanan, merangkul musisi jalanan. Kemudian beliau juga punya menciptakan lagu gitu ya, yang lagu-lagu religi gitu ya. Terus sehingga membuat saya berpikir gitu, ini Ustadz aja istilahnya mau bermusik gitu, bernyanyi gitu. Artinya kan sebenarnya bermusik ini kita masih bisa berbuat baik dengan bermusik, which is ini adalah syiar gitu kan. Saya yang selama ini memang sejak pandemi itu saya memang seperti mencari-cari jalan untuk syiar gitu, apa gitu kira-kira jalannya gitu ya. Jadi guru ngaji kayaknya udah mencoba kok kayaknya belum gitu kan, bukan di situ kayaknya gitu. Jadi ustazah juga kayaknya masih jauh banget ilmunya gitu kan. Sehingga saya berpikir, oh jangan-jangan Allah itu ngasih saya jalan syiar itu ini mungkin gitu loh. Dari situlah saya tergugah untuk oke, kalau memang saya harus kembali lagi ke musik, mungkin ini jalannya saya, itu syiar kebaikan gitu aja. Ini artinya non sendiri lebih ke religinya aja sekarang sedang melakukan. Iya, jadi religi itu kan bentuknya banyak ya Mas ya, artinya lagu-lagu dengan pesan religius gitu ya. Jadi bisa jadi dibungkus dengan lagu-lagu yang riang juga bisa gitu ya. Jadi mungkin nanti juga ada yang materi yang serius juga ada. Sebelumnya saya juga tahun berapa ya, 2014 rasanya itu pernah bikin religi dengan Mas Vicky Darmawan sebagai penata musiknya ya. Waktu itu judulnya Muhammad Nabiku, Kekasih Tuhanku Muhammad Nabiku. Itu yang bikin Mas Jalis Nadiluhung. Itu pencipta lagunya Gantengnya Pacarku gitu. Tapi memang dia lebih melo sih gitu ya. Nah yang ini nih saya merasa materinya tuh, saya merasa ini tuh apa ya, ringan gitu. Terus kemudian karena isinya liriknya bagus banget dan judulnya Semesta Bersyukur itu udah kayaknya jatuh hati banget. Saya dari baca judulnya aja udah langsung jatuh hati gitu. Mbak Nini udah vakum 8 tahun nih. Apa yang membuat Mbak Nini untuk kembali bernyanyi lagi? Apakah dari orang tua atau diri sendiri? Itu seperti apa? Iya, karena tadi itu tergugah oleh seorang ustaz gitu, yang mana beliau itu syiar sambil bersyair gitu ya. Nah, dari situ saya tergugah untuk berarti sebenarnya saya masih bisa bermusik ya, tapi dengan konsep yang lain gitu ya, syiar gitu. Nah, terus saya utarakan kepada suami saya, yang utama sekali itu suami saya. Dan ternyata beliau boleh, go for it katanya, bagus kok syiar gitu kan. Ya udah, akhirnya saya coba untuk bikin pencipta lagu, terus kemudian penata musik, research sampai ke situ gitu loh. Karena saya nggak nyangka ternyata hasilnya tuh kok seperti yang teman-teman lihat tadi ya. Secara musikalitas tuh saya merasa ini bener-bener kayaknya ditata serius sama penata musiknya gitu loh. Jadi kayaknya sayang aja gitu kalau nggak dipublis gitu. Jadi kalau Mas sendiri katanya ini kan jalur langsung mungkin secepat apa itu Iya, kalau di total sih sekitar nggak sampai 10 hari ya, 1 minggu. Kalau di total pengerjaannya dari mulai saya minta lagu itu jaraknya 2 hari. Lirik itu jadi, kemudian lagunya deal, kemudian bikin musik itu cuma semalam. Kemudian saya rekaman, mixing, besoknya itu saya harusnya udah syuting. Cuman karena saya sempat kena diare gitu ya, jadi nunggu 2 hari kemudian baru yang di puasa hari keberapa ya, hari Senin kalau nggak salah. Kan kita puasa hari Sabtu ya, Sabtu, Minggu, Senin saya syuting dari jam 3 sore sampai jam 5 sore. Kebetulan Mbak Fitri kemarin juga ada waktu saya syuting, alhamdulillah subuhnya udah kelar dong video klip. Hari Selasanya langsung diunggah oleh Positive Art ke YouTube. Jalur langit bukan coba. Kalau bukan Allah yang berkehendak itu loh. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Karena saya benar-benar sebelumnya tuh nggak ada perencanaan sama sekali, gitu. Nggak pernah merencanakan sama
gitu. Tadi dilihat